atas persalinan anak keduanya. Kalau boleh tahu cerita sebenarnya sih proses persalinan kemarin Kak. Prosesnya alhamdulillah lancar sekali dan seru sekali karena di dalam ternyata tidak menyeramkan itu, walaupun aku nggak bisa ditemenin sama Chris, tapi di dalam ternyata dokternya seru-seru banget, termasuk dokter Gracia ini di dalam tuh mencairkan suasana yang aku tadinya takut, karena kan sebelumnya Sarana kan aku ditemenin sama Chris kan, lahirannya. Nah kalau yang ini kan enggak, jadi aku tuh takut aku ngerasa sendirian gitu, takutnya nggak ada yang nguatin aku. Ada gitu ya, semuanya nggak kerasa gitu, nggak kerasa banget. Terus berapa nih untuk anak keduanya tidak Oh, Ini gimana? ini. Maksudnya Oh, jangan dong, hanya gue yang ada. ya. Nyanyi tuh. Sayang. Iya. Pecah suaranya. Aman. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Oke. Ini kejauhan kali, Bong, mau deketin nggak? Terus jeritnya. Ya kan? Nah, itu kan Mas. Oh. Gimana tadi Kak? Nah, boleh diulang sedikit. Ya, lupa gua ngomong apa dah. Oh iya. Kenapa nggak ikut Siti di dalam? Pertama karena rumah sakit ini SOP-nya suami nggak boleh nemenin istrinya di dalam. Jadi aku cuman ada di tempat itu sebenarnya aku di depan ruangannya Siti lahiran. Di pintu. Jadi di pintu. Jadi ada kaca di situ. Aku ngeliat dari balik kaca. Itu pertama kalinya aku nyaksiin orang lahiran di sesar pertama kali dibedel dari bawah sampai benar-benar aku ngeliat semua jelas banget, sampai darah muncrat, air ketuban muncrat, semua itu kelihatan sama aku. Karena yang tahun Sarena lahir, aku kan di belakang Siti. Di belakang Siti itu kan dikasih kain depannya supaya nggak kelihatan di perutnya tuh diapain aja. Tapi kalau ini aku lihat dari balik jendela itu kayak wow. Sampai perawat cowoknya nanya, Pak, nggak apa-apa kan, nggak bakal pingsan? Katanya, oh enggak saya seru aja ngelihatnya, keren banget. Oh ya, soalnya sebelumnya pernah ada yang pingsan suaminya karena ibunya tuh di black gini, jadi pingsan. Makanya kita di sini SOP-nya nggak boleh ada lagi kalau misalnya ada suami yang nemenin pas istrinya lagi melahirkan. Gitu. Tapi sebenarnya sih kan, kalau misalnya meditasi di dalam melihat Tuh, siapa nih? Lebih kelihatan jelas. Baru keren banget. Jadi aku jadi lebih bisa menghargai luar biasanya perempuan untuk bisa melahirkan. Sampai sekarang ini hebat banget istri aku. Sempat melitikan air mata. Enggak sih. Perjuangan yang luar biasa. Enggak, dia nggak pernah. Dia nggak bisa nangis kecuali dibayar. Bang, terus gimana tinggal dengan satu biduan? Itu dia. Ini biduan yang ini nih udah lumayan tantrum sekarang. Ya, saya udah lumayan tantrum ya. Udah cemburuan kalau misalnya aku lagi sama Siti berduaan, tiba-tiba dia ngamuk, bete, udah di pojokan ini aja, di pojokan jendela dia. Udah begitu. Udah marah. Nanti gimana nih yang ketiga? Saya harus menghadapi 3 aras terkuat di bumi ada di rumah, coba bayangkan. Kalau itu dari pengertian kepada maknanya Kita udah perjanjian ya. Udah perjanjian ya sama Dedi ya. Aku bikin video kemarin. Karena dia kan kemarin nangis-nangis, tantrum gitu-gitu. Terus aku bikin perjanjian sama Sarena. Kalau misalnya Sarena sekarang udah jadi kakak,
udah nggak boleh tantrum lagi, ya kan? Udah janji kan sama Dedi kan? Bener ya? Nih, Dedi punya videonya loh. Mau lihat gak? Mau? Jangan video yang lain dia yang cari tahu. Nih. Tuh, bingung banget kayak. Kalau Sarena nggak bakal nangis lagi, nggak bakal tantrum lagi, karena Sarena sekarang udah jadi tante. Ya, Sarena harus sharing apapun sama adik, karena anak mami sama Dedi bukan cuma Sarena aja, tapi ada Sarena sama adik. Janji ya sama Dedi. Janji ya sama kalau sharing sama adik terus ya. Halo. Iya. Deal ya. Oke, sekarang dikasih kado buat Sarena. Itu baru dikasih tegukan. Udah bisa lah, kakaknya udah mulai, maksudnya udah mulai untuk ngerti. saat ini dia mengerti Untuk kalau saat dia ini tuh mengerti. punya adik. Tadi lagi tantrum, terus dia punya buktinya, kamu nggak boleh tantrum nih, terus nangisnya dari kenceng jadi agak pelanin dikit. Tapi ini sesuai dengan jadwal aja, ya. Udah waktunya teman. Sebenarnya HP itu tanggal lain ya, kalau nggak salah. Tapi kan itu tanggal 2 Juni. kalau 2 Juni kan itu 40 minggu. Sedangkan lahiran itu dari 37 minggu sebenarnya udah siap. Ya ini memang udah 37 minggu lebih. Jadi udah cukup bulan atau udah full kan. Tapi memang milih tanggal. Milih tanggal. Milih. Tadinya aku mau tanggal 5 bulan 5 tahun 2025, kata dokter jangan, belum. Cepetan. Terus antara ada dua pilihan. Sama 25. Iya sama 25. Sama 25. Kalau 25 jadi Gemini. Kelamaan. Kalau 25 kelamaan, kalau tanggal 5 kecepatan. Iya. Terus kenapa ini ambil tanggal? Biar cepet aja. Dia udah gak kuat. Dia udah gak kuat setiap di rumah kalau kayak main cepetan deh keluar aja cepetan sekarang aja bisa gak sih? Soalnya gatal-gatal banget kan, badan aku gatal banget kan. Jadi aku nggak kuatnya gara-gara ya itu gatal sebadan-badan, jadi ya udah kuat gatal-gatal. Sedangkan nggak boleh digaruk dan lain-lain gitu. Ada pengalaman Gatal berbeda ini di sendiri. kehamilan sekarang. Ada pengalaman berbeda. Ya pengalaman berbedanya itu aja sih. Aku pas melahirkan aku nggak ditemenin gitu. Itu aja sih, selebihnya sih enggak ya. Selebihnya sama aja. Tapi Mas tadi kenapa nggak ada lain hal yang wajar buat kalau ibu melahirkan itu? Bukan udah 12. Wajar nggak sih Dok kalau kayak gitu Dok? Wajar banget sih semua hormonnya kan ada beberapa yang bikin nggak pas
Harus nanya dokter anaknya. Ya. Kenapa pilih proses sesar kasih Mbak? Karena kan yang pertama juga udah sesar kan gitu, jadi yang Udah ada kedua pintunya, pun kan? udah pintu gitu. Tapi hubungannya normal ya, kondisi anak sehat. Normal ya dok. normal, sehat. Alhamdulillah. Aku tadinya tuh kan pas Sarena kan aku gede banget badannya, aku udah mikir kayak oh anaknya gendut nih gitu. Nah yang ini tuh aku nggak terlalu segede Sarena, segede pas Sarena badannya. Jadi aku tuh takut, aduh anaknya takutnya kecil di dalam gitu, kasihan di dalam. Karena kan pas keluar pasti anak lebih menciut lagi kan. Aku Iya. takutnya aku keluarin kecil, pas keluar menciut makin kecil gitu. Ternyata kata dokter katanya itu ya itu normal segitu tuh normal banget gitu. Jadi ya udah aku tenang. Karena jauh bedanya. Sarena itu 3,9. Yang ini 2,9. Jauh. Sebelo. Biasanya apakah ada rasa sedih dari ibu gitu? Kayak bayinya menyusup dari membandingkan dari yang sebelumnya. Kasih Mbak sendiri gimana? Sedih sih enggak, cuma maksudnya aku khawatir aja gitu, takutnya kurang berat badannya gitu. Kemarin juga sempat makan sushi kayak apa lu udah boleh juga dari dokternya? Iya, udah diizinin sama dokter. Kan udah lahiran. Udah lahiran, udah diizinin dan emang dikasih sushi juga sama Mandaya kan, jadi ya alhamdulillah ya rezeki busui gitu. Udah 9 bulan aku pengen sushi ya dikasih sama Mandaya, diservis sama Mandaya, luar biasa. Jadi makanan pertama yang diminta adalah sushi. Sushi. Ya, Sushi. sebelum aku lahiran pun aku udah ngomong sama Dari dia. 3 bulan sebelum lahiran. Pokoknya aku harus makan sushi, sashimi sebanyak-banyaknya, kamu jangan larang aku. Jadi aku mau pesen sushi di luar kan, karena dia udah nggak kuat banget pengen makan sushi. Habis itu ternyata di Mandaya ini ada restoran Jepang yang di bawah. Jadi kayak mereka bisa sedia serve sushi dinaikin ke atas, tapi nggak bisa omakase ya, karena di sini kan nggak bisa karena rumah sakit kan, takutnya nanti naik ke atas udah kena apa namanya bakteri dan lain-lain, jadinya nggak bisa diomakase. Ini mirip kakaknya atau mana? Kayaknya yang ini Siti deh, kayaknya ya. Kayaknya yang Ini Siti. juga mirip aku. Ya. Iya, mirip mami semuanya. Bener dokter mirip siapa? Mirip emaknya. Ya kan? Tapi kenapa sih Mas Kris sifat belum mau sounding nama anak atau apa nunggu momen atau kayak gimana? Belum aja, karena di aku kalau nggak salah nggak boleh ngasih tahu nama dan muka dalam waktu 1 minggu kalau nggak salah. Jadi kita di hide dulu sebentar. Kita kan ada acara nantinya buat Nggak ada. Nggak ada. Kita nggak bikin pesta. Kita nggak bikin pesta. Tapi ketika tahu anaknya wanita lagi, sempat kepikiran nambah lagi, nggak biar cari lagi. Kalau orang Batak kan harus ada lagi. Alhamdulillah aku orang Sunda, jadi nggak kepikiran, belum kepikiran sih buat nambah laki-laki. Apalagi mama, kayaknya udah nggak mau hamil lagi. Kenapa sih Mbak? Nggak mau nambah, cari anak laki? Masih hidup Sama tuba-tubanya diangkat. sama tuba-tubanya. Dok itu gimana dok? Dok, Iya. Yang ini, Pertama ya. yang ini. Yang ini di rumah sakit yang sebelumnya. Sebelumnya. Iya. Sifat ke depan untuk Ya emang kan kemungkinan hamil awalnya. Jadi kayak menurut menurun lah kemungkinan. Berarti belum kata-kata dulu lagi. Belum kepikiran. Belum, Didoain karena kan dari aja. awal pun aku tuh dibilang sama dokter tuh mandul. Aku tuh mandul, jadi sperma aku tuh nggak bagus menurut dokter yang aku pertama kali aku waktu mau punya anak sama Siti. Sekarang kan umurnya 3 tahun.
kita nggak punya anak, terus dokter bilang kayak ya aku tuh nggak akan bisa punya anak karena aku tuh ada kelainan bukan kelainan, kayak sperma aku tuh kualitasnya nggak baik. Kualitas bukan grade-nya bukan grade yang A gitu. Grade-nya kalau nggak salah B apa C gitu. Jadi agak susah untuk punya anak secara normal tadinya. Terus tiba-tiba punya sarana pun itu anugerah yang luar biasa menurut aku. Terus abis itu aku mikir kayak, nggak mungkin bisa punya lagi karena punya anak sarana aja 3 tahun kan. Tiba-tiba baru kurus biduannya. Baru Gunting show lagi, kemana-mana. baru show, baru bikin lagu, belum jadi duit tuh lagu. Belum, baru bikin video klip tuh lagu. Gunting. Ya, nggak jadi duit deh lagunya. Udah. Tapi gimana sih Kak, ini kan tadi sempat ada gratis juga lah. Adalah datang lagi anak kebun Wah itu rasanya. Itu luar biasa, kita shock ya. Shock. Shock banget. Aku tuh pertama itu pas di Padang lagi show. So, aku nggak tahu kenapa pengen tes pack aja gitu, rasa kok aku nggak dapat ya bulan ini ya, tiba-tiba aku tes pack ternyata aku yang gitu, jadi kayak nggak mungkin sampai aku yang berbeda-beda, yang harganya beda, yang mereknya beda, yang belinya beda-beda, aku sampai kayak gitu untuk meyakinkan kalau tim aku semuanya coba lu tes semuanya ternyata positif gitu, jadi kayak sayang aku hamil nggak mungkin aku hamil gitu. Jadi pas dikasih kabar tuh kayak kabar yang nggak mungkin menurut aku. Jadi aku bingung cuma, anugerah. Kita dikasih sekarang satu ini luar biasa, satu juga itu udah luar biasa, anugerah dari Tuhan. Apalagi 2 gitu, maksudnya 2 aja kita udah luar biasa, kayak meskipun 1 diambil, tapi itu luar biasa. Itu bonus Pemberian Tuhan yang luar biasa. Karena aku kan udah divonis gak bisa punya anak secara normal. Nggak mungkin, ketemunya juga jarang. Aku seminggu sekali ketemunya sama Cindy. Iya. Syuting lah, syuting. Sukabumi. Sukabumi. Bukan di tanah siapa ya? Iya. Kenapa ya? Berarti lebih ini ya dok ya? Kalau jarang itu jadi lebih bagus kali ya? Pas ngelakuinnya juga pas masa subur mungkin. Jadi pas langsung chat. Gitu. Tapi memang artinya sekarang juga untuk percaya diri jauh lebih. Enggak juga sih, lebih ketenang aja, alhamdulillah bisa punya anak gitu. Gak mandul ternyata. Mas, kalau boleh tahu itu kenapa ya bisa nempel ke si salah satu rahimnya pada saat yang kembar ini? Karena ada penyempitan di sebelah kiri. Ada faktor kah mungkin kenapa mungkin kurangnya atau kayak gimana itu terus di bulan keberapa kita nggak tahu? Di bulan kedua. Jadi aku awal bulan pertama itu semuanya normal aja dan dokter pun taunya 1 gitu. Terus yang bulan kedua dokter lagi periksa tiba-tiba dia nggak tahu kenapa pengen ke kiri, periksanya ke kiri. Terus udah ke kanan lagi dia balik ke kiri. Ibu sebentar dulu, ini kayaknya ada sesuatu gitu. Kan aku takutnya penyakit ya, amit-amit gitu. Aku takutnya penyakit. Ternyata dokter bilang, Bu ini anaknya kembar gitu. Tadi udah seneng banget. Kembar ya Allah, alhamdulillah, udah seneng bencongnya. Alhamdulillah gitu. Resiko itu sebenarnya ya dok ya? Iya itu lebih parah, itu Resiko. lebih shock lebih shock karena aku kan jauh kan di Sukabumi. Aku lagi syuting di Sukabumi kan kemarin. Jadi bolak-balik kayak setiap pagi aku syuting dulu, malamnya setelah pulang syuting aku balik ke rumah sakit. Itu berhari-hari kayak gitu. Wah itu kaget banget sih, itu serem.
gimana kak cara saling menguatkan satu sama lain bukan Aku tadinya sok-sokan kayak gak apa-apa kok sayang, ini bisa kok, aku tahan bisa kok, ini selamatin bisa kok gitu. Tapi nggak ada cara lain kata dia, tapi nggak ada cara lain untuk Emang nggak bisa kan dok ya? dia. Nggak bisa diapa-apain ya dok? Ya, Kayak karena gitu. kan itu sama kayak kehamilan di luar rahim. Dan dia nggak mungkin berkembang juga. Oh, nggak mungkin berkembang juga. Nggak mungkin, Hmm. makanya harus diambil. Kayaknya tepat ini Jangan dua. Kondisi kayak gitu sering dok ya? Mungkin umum apa? Ada beberapa resiko misalnya kayak mungkin ada infeksi, mungkin ya kemungkinan infeksi entah dari saluran kencing, entah dari keputihan misalnya. Jadi dia bikin perjalanannya tuh sampai nyangkut di situ. Apalagi kalau ada penyempitan kan, makanya resikonya jadinya hamilnya di luar rahim atau di saluran tubuh. Dok, itu risiko paling fatal itu ke mamanya ya? Sama Iya calon bayi pasti, juga ya? karena kan ketika janinnya terus membesar, sedangkan kan saluran kan kecil banget di dalam. Kalau dia pecah, berarti kan ada perdarahan di dalam, dan perdarahan itu nggak bisa keluar lewat vagina atau lewat jalan lahir. Jadi ketika dia perdarahan di dalam, kita cuma tahu oh ibunya tiba-tiba pusing, tiba-tiba nyeri perut hebat, tiba-tiba tensinya turun. Padahal darah di dalam tuh udah banyak banget. Proses itu tuh kita bersyukur juga ya. Udah ketahuan dulu dari awal. Iya, langsung Iya, dari awal. iya. ya. Ya aku di situ juga kayak ya sempat deg-degan karena dokter bilang katanya ini kita nyelamatin yang satu ya Bu, gitu, kita nyelamatin yang satu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti ininya bakal ke bawah gitu, si yang satu ini ke bawah, jadi emang nggak ada dua-duanya amit-amit gitu, takut Iya, itu takutnya juga kayak itu gitu. serem, bikin aku serem tuh malah jauh di Sukabumi kan. Ini aku kalau misalnya operasi kemungkinannya bisa keangkat dua-duanya katanya. Kalau misalnya satu udah diangkat, kemungkinan satunya lagi juga bisa ikutan. Ada resiko. Ada resiko untuk meninggal juga di dalam. Jadi aku takutnya gitu ya, tapi alhamdulillahnya bisa diselamatin. Ya, Allah kasih jalan lah. Sampai akhirnya lahir, alhamdulillah. Ya maksudnya kalau dari proses fisiknya semuanya normal, bagus kondisinya gitu. Untuk anak gue yang sekarang, ya alhamdulillah, hidup ya Sehat. sehat Ya. alhamdulillah, anaknya sehat banget, anteng, baik banget. Pasca operasi kemarin itu yang pembuangan anak yang pertama itu ada efek secara pribadi ke perkembangan anak kah atau ke asi itu sendiri? Nggak ada sih, nggak Merasa lebih nyaman mungkin. sama aja, kan beneran jadi sama aja gitu. Sama aja sih jadinya, jadi nggak ada apa-apa sih. tapi kan yang kondisinya kasih sendiri masih gatal-gatal atau kayak gimana gitu setelah melahirkan Hilang, Dari bulan ke-7 ya udah hilang. udah hilang. Ada beberapa sisanya. Jadi ternyata nggak usah dipaksain. Susu ASI dan susu sapi juga sama aja, bisa bikin bagus, bisa sehat. Jadi nggak usah dipaksaan. Jadi ya buat sekarang kayak kalaupun Belajar. nanti nggak ada, ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Daripada kuning, sebenarnya sempat kuning gitu dulu. Kuning. Hmm. Kalau supportnya seperti apa ke kasih partner, kalau support juga sekarang jadi 3 perempuan juga jadi bakat jaga gimana? Banget ya. Ya, aku kan nggak bisa setiap hari di rumah juga kan, harus kerja. Jadi mungkin aku menanggulanginya, aku kasih temen lah buat Siti buat ngejagain bayinya nanti. Beberapa suster coba itu jaga. Ada berapa suster mungkin? Hmm? Ada beberapa suster mungkin yang Ada lah. Ada 3 kayaknya. Kalau Siti kapan mau comeback lagi atau Kurus dulu. Waktu punyanya gede banget badan gini. Pokoknya aku fokus dulu sama anak karena anak juga masih butuh banget aku, apalagi yang kedua yang kedua masih butuh banget. Jadi aku mau fokus dulu, sekalian ngurusin badan dulu
ya udah. Kalau anak pertama kemarin berapa vakumnya? 3 tahun 2 tahun 2 tahun. 2 tahun ya 2 tahun. Kangen juga balik lagi ke panggung. Lah pasti kangen lah, apalagi lagi rame-ramenya lagu-lagu baru gitu, kayak teman-teman aku juga banyak banget yang nyanyi, udah show sana sini, kangen pasti lah, tapi ya gimana. Excitednya mungkin kayak gimana, beda sama anak kedua. Excitednya udah persiapan kan di rumah kayak apa gitu, bareng-bareng. Ya pasti beda lah. Pertama kan kayak euforianya kayak baru pertama kali kan, apalagi kita udah 3 tahun nunggunya, jadi kayak wah, kita apapun yang dia butuhkan kita belilah, yang nggak dibutuhkan juga dibeli lah saat itu. Kalau buat sekarang karena sarenanya cewek, adanya juga cewek, jadi kayak baju pun baju lungsuran sarena semua kebanyakan. Iya. Kalau lihat tayangannya kayaknya adanya sedih deh. Enggak lah, nggak semuanya. Baju sih baju lungsuran. Kalau misalnya barang-barang kayak ada yang nggak harus diganti, kayak dot itu kan setiap Ya, 6 bulan sekali harus tempat ganti. tidur bayi udah nggak Tempat ada tidur. semuanya, kayak bonser semuanya udah pada nggak ada, itu udah hilang semuanya. Itu doang paling. Kalau baju sih lungsuran. Kalau baju sih sarannya emang dari dia kecil sampai sekarang pun aku baju nggak pernah aku kasihin ke siapapun, jadi aku simpen aja gitu. Jadi ya nggak tahu kenapa ya, mungkin firasat kalian gue bakalan punya anak cewek lagi nih gitu. Jadi nggak tahu, dan jangan dikasih-kasihin, kalau yang lain boleh kasih-kasihin, yang ini enggak. Yes. Oke mas. Oke? Ya, kasih. Di handphone nggak ada fotonya. Akbar. Boleh nggak sih lihat Facebooknya kan? Ntar dah, IG dah. Ini udah berapa hari sih? 3 ya? 3 hari. Tapi paham mana? Iya. Oke, Mas.